Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama malam hari ini kita datang, kita satu hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari bersama, kita satu di dalam doa. Kami bersyukur, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami rindu mengalami kasih dan jamahan-Mu Tuhan. Datang dalam hadirat-Mu, menikmati kasih dan baik-Mu. Kami percaya Tuhan, malam hari ini kami terima sukacita yang baru, kekuatan yang baru daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat dan syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima pengagungan dari mulut lidah bibir kami. Engkau layak Tuhan. Sembah pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau datang dalam hadirat-Mu. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah saat alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Sembah pujian hormat kami bagi Engkau malam hari ini ya Tuhan. Tuhan, pujianku Engkau, Tuhan, kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami sembah yang hidup, yang kudus Tuhan. Haleluya, amin. Di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Kami sembah Engkau Tuhan, puji. Mari bawa hatimu malam hari ini, bawa sembahmu bagi Tuhan. Ini hati kami ya Bapa, ini pujian kami bagi-Mu Tuhan. Hadirat-Mu penuhi setiap kami dimanapun kami berada saat ini. Malam hari ini berkasih-Mu yang menguasai setiap kami, lingkupi setiap hati kami dengan jamahan-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Sembah Engkau Tuhan, hanya
Kami sembah Engkau Tuhan. Dalam bait-Mu yang kudus kami datang Tuhan. Sungguh di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Kami sembah Engkau Tuhan. Mari bawa setiap hatimu datang memuji dan menyembah Tuhan malam hari ini. Mari lepaskan hati. Nyatakan Tuhan terima kasih untuk semua yang Tuhan lakukan atas hidup kami. Perbuatan-Mu ajaib, bahkan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat atas hidup kami. Sebab itu dengan hati yang penuh kami datang di hadapan Engkau. Segenap hati kami menyatakan Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik Tuhan. Segala pujian kami bagi-Mu. Ditinggikan Engkau selama-lamanya. Mari sembah Dia. Engkau Tuhan. Amin. Pujianku. Sembah pujian bagi Tuhan. Kemuliaan-Mu. Biar kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kehadiran-Mu itu yang menjamah dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Sembah terima kasih Tuhan. Sembah kami bagi-Mu. Amin. Nyata dalamku. Selamanya kami sembah yang kudus Tuhan. Mengalir kuasa-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Penuhi setiap kami dengan jamahan-Mu. Kau saja yang suci. Amin. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Panggil namanya Yesus. Kau Tuhan. Sebab Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Engkau layak terima pengagungan dari kami Tuhan. Yesus Kau Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak Tuhan. Yesus Kau Tuhan.
saja yang suci, Kau saja yang layak. Kau layak, Kau layak, Kau layak Tuhan. Yesus Kau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau Tuhan. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Segala pujian bagimu Bapa, yang layak disembah, yang kudus, yang bertata Engkau, yang kudus layak. Haleluya. Oh, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Sungguh Engkau yang layak untuk disembah Tuhan. Malam ini kami mau tinggikan Engkau. Kau layak disembah di segala bangsa. Yesus. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari sembah Tuhan saudara. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang layak, Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak lebih lagi layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Engkau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa, hanya Kau yang layak disembah Tuhan. Haleluya, haleluya, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa,
Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah. Oh, mari sembah Dia, agungkan namanya. Kami sembah Kau Tuhan, Kau yang layak disembah Tuhan. Di atas suku dan bangsa, oh Yesus Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Amin. Biar lutut bertelut, lidah mengaku. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi dengan segenap hati, sembah Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Amin, amin, haleluya. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan, Engkau izinkan kami kembali berjumpa di Mezbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan, karena itu Bapa kami buka hati kami, Tuhan berbicara, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Ya baik Bapak Ibu, selamat malam, kita berjumpa kembali di Mezbah Doa malam ini. Dan saya percaya biarlah kita semua tetap kuat dalam Tuhan, bahkan apapun masalah persoalan yang kita sedang hadapi, kita percaya bahwa dalam nama Yesus itu ada jalan keluar. Tetaplah percaya dan tetaplah berharap hanya kepada Tuhan. Baik, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat malam Ibu Debbie, nama saya Hadi, saya dari Surabaya. Saya mau bersaksi Bu. Ini untuk yang pertama kalinya saya mau bersaksi, karena saya sebenarnya tidak suka bersaksi. Ya, saya tidak mau terbuka karena takut saya nanti melukai hati orang dan masalah biasanya dengan kerabat atau orang dekat. Tapi saya selalu ingat Ibu Debbie katakan kita harus bersaksi untuk memuliakan Tuhan. Saya itu menemukan channel Mezbah Syukur dan Mezbah Doa dari teman, istri dan istri. Dari teman dan juga dari istri. Awalnya saya hanya cuekin ya, tapi waktu Covid awal karir dan modal kerja saya diambil secara paksa. Sedangkan tabungan saya hanya cukup untuk bayar untuk anak kuliah yang kedua. Sedangkan biaya makan dan untuk kuliah S2 anak yang pertama juga ikut terambil. Oh ya. Yang semula memang sebagai tabungan dan untuk modal kerja. Saya hanya berserah setiap pagi dan malam saya berlutut berdoa hingga air mata saya. Sambil saya juga mulai belajar main musik dan saya mulai nyanyi lagu-lagu rohani. Serta saya mulai aktif ikut Mezbah Syukur dan juga Mezbah Doa. Puji Tuhan kami sekeluarga masih bisa makan bahkan sampai kenyang. Ya, dan rata-rata kami makan dari hasil tanaman sendiri. Dan juga pemeliharaan Tuhan. 5 bulan kemudian mama saya meninggal. Memang sudah 1 tahun kena stroke. Dan saudara kandung saya juga tahu keadaan saya. Karena waktu itu berat badan saya turun sampai 15 kilo. Waduh ya, karena pergumulan turun sampai 15 kilo.
Memang saya tidak cerita, saya hanya bercerita kepada Tuhan dan saya hanya mengandalkan Tuhan. Singkatnya, sekarang anak saya sudah lulus Bu, ya dari kuliah, dan yang satunya juga sedang kuliah S2. Dan dari kejadian ini saya mengalami lagi perlindungan dan penyertaan Tuhan. Puji Tuhan, meskipun masalah belum selesai, tapi iman saya sekarang semakin kuat. Amin. Ditambah lagi minggu ini dalam mesbah doa, Ibu juga katakan meskipun orang beriman tetap ada rasa takut dan juga khawatir. Ya, dan namun kita harus punya perasaan berserah, itu harus lebih besar. Karena sekarang kita sedang membahas kitab Mazmur ya. Sejak SMP hingga saya sudah bekerja, Tuhan menyertai dan pergumulan saya tetap ya takut, khawatir itu lebih besar. Namun sekarang saya sadar bahwa Tuhan ingin saya lebih dekat dan lebih berserah dalam usaha apapun yang telah dilakukan ya, tanpa hasil jika Tuhan tidak berkenan. Betul ya. Terus terang Bu, kalau sudah keadaan lancar terkadang saya sibuk hingga waktu bersama Tuhan saat teduh jadi berkurang. Bahkan sifat ego saya mulai tumbuh kembali. Namun terakhir dalam 6 bulan ini saya kerja sama dengan ex dari teman kuliah saya. Dan ternyata di akhir proyek uang saya justru dibawa dan buat masalah dengan rekan-rekan kerja yang lain. Namun puji Tuhan hati saya sudah lebih tenang. Saya berdoa serta saya berjanji. Jika selesai masalah dengan rekan kerja, saya akan bersaksi. Dan puji Tuhan Bu, bulan lalu semua urusan dengan rekan kerja lain juga sudah selesai. Meskipun ya uang saya juga belum kembali. Ya, dan bahkan mungkin tidak kembali uang saya. Namun puji Tuhan hati saya sudah tenang. Saya juga ikhlas dan saya percaya Tuhan akan sediakan berkat yang lain. Amin ya. Sekian kesaksian saya, maaf kalau panjang. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Juga terima kasih buat Ibu Debbie dalam pelayanannya. Tuhan memberkati. Wow, Bapak Ibu ya. Itulah yang dimaksud dengan kemenangan ya. Kemenangan iman. Karena kita percaya bahwa ya semua yang Tuhan janjikan, semua yang Tuhan katakan dalam firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Bahwa ketika memang kita hidup jadi orang benar itu bukan berarti kita gak ada masalah. Puji Tuhan Bapak Hadi dulu tidak pernah mengandalkan Tuhan ya. Jauh dari Tuhan. Bahkan setiap kali ada kekhawatiran, masalah itu khawatirnya lebih besar daripada percayanya. Namun puji Tuhan sejak ya dapat masalah persoalan justru semakin sekarang dekat dengan Tuhan. Bahkan sekarang rasa berserahnya lebih besar daripada rasa takutnya. Itulah Tuhan ya, ketika kita ini berserah pada Tuhan, dekat dengan Tuhan, bukan berarti kita tanpa masalah. Masalah tetap ada mungkin, tapi bedanya kita lebih berserah, kita lebih percaya, tidak khawatir, tidak takut, tidak bimbang. Ya bahkan kita semakin ya hari semakin percaya kepada Tuhan. Dan saya percaya juga ya Bapak Ibu ketika kita ini mengandalkan Tuhan, maka Tuhan yang akan ya pegang kendali. Bahkan yang luar biasa saya lihat dari Bapak Hadi bahwa sekarang Pak Hadi berkata sekalipun mungkin uangnya tidak kembali ya ditipu dibawa lari temannya, namun hatinya tenang, hatinya damai. Dan itulah kemenangan yang sesungguhnya yang kita dapat dari Tuhan waktu kita ini sungguh-sungguh percaya dan berharap kepada Tuhan. Ya karena itu tetaplah percaya, tetaplah berserah, tetaplah mengandalkan Tuhan. Ya bahkan seringkali ketika kita diizinkan mengalami sesuatu yang berat, ya percayalah bahwa Tuhan itu melihat dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Iya baik, dan kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Ya kemarin kita sudah sampai di Mazmur 35. Dan karena panjang kemarin kita stop ya di ayat yang ke 15. Daud berkata di sana bahwa seringkali yang melukai kita itu adalah orang-orang dekat kita, teman kita sendiri ya, seperti kesaksian malam hari ini.
Daud bilang padahal mereka itu ketika mereka sengsara, ketika mereka kena musibah, aku berdoa buat mereka, aku menangis buat mereka, aku memakai kain kabung buat mereka. Tapi ketika ya aku sedang dalam masalah, justru mereka berbalik. Ya, mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan. Ya, padahal Daud bilang waktu aku sakit, ketika ya aku sedang dalam persoalan, mereka justru ya semakin ingin membunuh aku, menyiksa diriku. Tapi sebaliknya Daud bilang ketika mereka itu dalam keadaan sakit, Daud memakai kain kabung, dia berpuasa untuk mereka, dia berdoa untuk mereka, tapi balasannya itu apa? Ya memang seringkali dalam hidup ini Tuhan akan izinkan Bapak Ibu. Kita ini sudah berbuat baik sama orang, tapi orang balas jahat sama kita. Tapi gak apa-apa, yang penting respon hati kita tuh benar, jangan benci dan tetaplah berbuat baik. Dari situlah Tuhan melihat hati kita. Ya, dan Daud berkata kemarin ya sampai di ayat 15, tetapi ketika aku tersandung jatuh, bersukacitalah mereka dan berkerumun. Mereka berkerumun melawan aku, orang-orang asing yang tidak kukenal menista aku dengan tidak henti-hentinya. Ya, waktu mereka mengalami malapetaka, Daud bergumul, berdoa, berpuasa buat mereka. Tapi ketika Daud jatuh, mereka itu berkerumun, mereka senang, ya. Dengan fasik mereka mengolok-olok terus, menggertakkan giginya terhadap aku. Ya, dan seringkali memang Tuhan izinkan Bapak Ibu kita mengalami hal-hal yang seperti itu. Namun ya jangan menyerah, jangan kepahitan, tetaplah percaya dan tetaplah berserah pada Tuhan. Yang penting kita ini berespon dengan benar. Ayat 17 Daud berkata, sampai berapa lama Tuhan engkau memandangi saja, selamatkanlah jiwaku dari perusakan mereka, nyawaku dari singa-singa muda. Daud merasa dia seperti dirorong singa-singa muda yang sudah bersemangat dan sangat bernafsu untuk memakan dia dan melihat dia mati, Bapak Ibu. Daud berharap kepada Tuhan, dia bilang berapa lama lagi Tuhan? Jangan memandangi saja, tolong ya. Ayat 18, aku mau menyanyikan syukur kepadamu dalam jemaah yang besar, di tengah-tengah rakyat yang banyak, aku mau memuji-muji engkau. Ya, Daud berkata bahkan apapun keadaannya, sekalipun juga dia belum melihat pertolongan Tuhan, tapi dia mau tetap menyanyi, memuji Tuhan. Hari ini yang terbaik adalah mari kita menyanyi, memuji Tuhan. Ya, di tengah persoalan penderitaan yang kita alami, tetaplah percaya dan tetaplah berserah. Tetaplah memuji-muji Tuhan. Daud berkata, aku mau menyanyikan syukur kepadamu. Ayat 19, janganlah sekali-kali bersukacita atas aku, orang-orang yang memusuhi aku tanpa sebab, atau mengedip-ngedipkan mata, orang-orang yang membenci aku tanpa alasan. Ya, Daud percaya bahwa ya Tuhan juga tidak akan membiarkan orang lain bersukacita karena kemalangannya, tapi Daud meminta pembelaan dari Tuhan. Ayat 20, sekarang ayat 19, janganlah sekali-kali bersukacita atas aku, orang-orang yang memusuhi aku tanpa sebab, atau mengedip-ngedipkan mata, orang-orang yang membenci aku tanpa alasan. Tanpa sebab, tanpa alasan, seringkali orang memang benci dengan kita Bapak Ibu. Ya, seringkali kita juga bingung, saya juga kadang-kadang bingung, jangankan ada alasan. Kadang orang yang kita gak terlalu kenal loh, bisa benci kita, bisa cerita kita, bisa menjelek-jelekan kita, padahal kita gak terlalu kenal dia. Ya, bahkan tanpa alasan seringkali. Tidak ada alasan. Kita sudah selidiki, saya itu sama dia buat jahat apa ya? Kenapa dia begitu ya? Tapi ya itulah. Ya, Daud pun mengalami, dia bilang tanpa alasan orang-orang itu membenci aku. Mereka itu memusuhi aku tanpa sebab, bahkan menginginkan kematian Daud. Ayat 20, karena mereka tidak membicarakan damai. Dan terhadap orang-orang yang rukun di negeri mereka merancangkan penipuan. Ada orang-orang yang tidak suka dengan kebaikan dan mereka lebih suka dengan kejahatan. Mereka gak suka dengan damai, mereka itu suka membawa onar. Gak bisa lihat orang baik, gak bisa lihat orang sejahtera, gak bisa lihat orang damai. Mereka selalu ingin merusak ya, dengan menjelek-jelekan, dengan mengedipkan mata. Ini Daud alami sendiri Bapak Ibu. Ya, dia ayat yang ke-21, mereka membuka mulutnya lebar-lebar terhadap aku dan berkata syukur, syukur, mata kami telah melihatnya.
Ya, Daud berkata bahkan ketika dia jatuh orang-orang itu membuka mata lebar-lebar dan berkata syukur ya. Syukur kamu jatuh, syukur mata kami telah melihat kau sial. Ya, di hidup ini Bapak Ibu ya banyak orang yang iri, yang sirik dengan kita ya, dan tandanya apa? Ya mereka bersuka cita kalau kita jatuh, tapi kalau kita berhasil mereka sedih. Ada orang-orang seperti ini, bahkan mungkin keluarga sendiri. Ya mereka iri melihat keberhasilan kita. Jadi kalau kita sukses dia sedih, kalau kita jatuh dia senang. Ya dan dikatakan di sana, ya mereka membuka mulutnya lebar-lebar terhadap aku dan berkata syukur, syukur mata kami telah melihatnya. Bagaimana kita berespon dalam segala keadaan kepada Tuhan itu yang menentukan. Ya bagaimana pembelaan Tuhan atas kita. Dan ayat yang ke-21 Daud bilang mereka ya mensyukuri keadaan Daud, kejatuhannya. Ayat 22, engkau telah melihatnya Tuhan, janganlah berdiam diri ya Tuhan, janganlah jauh daripadaku. Daud menjadikan Tuhanlah tempat satu-satunya pengharapan, Tuhan satu-satunya tempat dia berseru, Tuhan satu-satunya tempat dia mengandalkan segalanya. Daud berseru hanya kepada Allah untuk membelanya ya, ketika orang-orang menuduhnya tanpa alasan ya, bahkan jika kita ini dituduh secara tidak adil, tidak wajar ya, bahkan kita ingin diserang ya, kita ingin dijatuhkan, kita ingin gini-gini, jangan berusaha untuk membalas, tapi mintalah kepada Tuhan ya, kepada Allah supaya pembelaan itu datang dari Tuhan. Ya tidak peduli Bapak Ibu ya, orang mau jelekin kita seperti apa, gak usah terlalu peduli. Bagaimana membersihkan nama kita, yang paling penting adalah Tuhan izinkan dan Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya, itu yang harus kita pegang. Dan Daud menaruh harapannya hanya pada Tuhan. 23 Daud berkata, terjagalah dan bangunlah membela hakku, membela perkaraku, ya Allahku dan Tuhanku. Ya dia cuma berharap pada Tuhan. Kalau saudara hari ini mengalaminya, datang di kaki Tuhan, masuk ke kamar, tutup pintu, berdoa, menangis, bilang Tuhan belalah perkaraku. Ayat 24, hakimilah aku sesuai dengan keadilanmu ya Tuhan Allahku, supaya mereka jangan bersuka cita atasku. Daud berkata karena penghakiman yang dari Tuhan itu yang paling adil. Daud bilang hakimi aku Tuhan, artinya apa? Biar Tuhan yang menguji kita. Kalaupun ada salah dalam hidup kita, kita minta ampun, kita bertobat. Tapi ketika kita memang benar, Tuhan dapati kita berkenan, ya biarlah pembelaan itu hanya datang dari Tuhan saja. Ya karena ya itulah hak kita ada di hadapan Tuhan. Daud bilang ya terjagalah, bangunlah membela hakku. Ya Tuhan yang tahu hak-hak kita itu apa, Tuhan yang tahu pembelaan seperti apa yang harus kita dapatkan. Ya Daud berkata hakimilah aku sesuai dengan keadilanmu, sebab pengadilan Tuhan itu yang paling adil ya, bukan pengadilan manusia. Janganlah mereka berkata dalam hatinya syukur, itulah keinginan kami. Dan janganlah mereka berkata kami telah menelannya. Ya Daud memohon kepada Tuhan supaya jangan orang mempermalukan dia. Tapi biar Tuhan memperhitungkan apa yang sudah Daud lakukan. Daud meminta agar Tuhan memperhitungkan apa yang sudah dia perbuat. Daud meminta agar Tuhan yang menghakimi dia secara adil, bukan penghakiman manusia. Ya. Ayat 26 Daud berkata biarlah bersama-sama mendapat malu, tersipu-sipu orang-orang yang bersukaria atas kemalanganku. Biarlah berpakaian malu dan noda orang-orang yang membesarkan dirinya terhadap aku. Yang penting hari ini kita yakin posisi kita di hadapan Tuhan itu seperti apa. Karena Tuhanlah yang akan menghakimi sampai kedalaman hati kita. Itu yang terpenting. Selanjutnya ya biarkan orang mau menghakimi kita. Ya kita berdoa saja kepada Tuhan. Ya Daud berkata biar mendapat malu mereka yang ingin menjatuhkan Daud dan bersuka cita atas kemalangannya. Biarlah bersorak-sorai dan bersuka cita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata Tuhan itu besar, dia menginginkan keselamatan hambanya. Satu hal yang Daud inginkan ketika pembelaan Tuhan terjadi atas dirinya cuma satu, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ya dan Alkitab memang berkata Tuhan tidak pernah meninggalkan orang benar, sebab ya kebenaran orang benar itu akan muncul seperti fajar. Kebenaran orang benar itu akan terbit seperti fajar. Ya biar mungkin hari-hari ini kita sedang direndahkan Bapak Ibu, datang saja pada Tuhan. Tidak usah ingin membalas, tidak usah klarifikasi, tidak usah begini, tapi datang saja kepada Tuhan. Ayat 28 dan lidahku
aku akan menyebut-nyebut keadilan-Mu, memuji-muji Engkau sepanjang hari. Ya, satu kerinduan Daud ketika melihat Tuhan membela dia, Tuhan menyatakan kebenarannya. Daud cuma pengen supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupannya, nama Tuhan dipermuliakan lewat ya semua yang dia alami. Jadi Bapak Ibu, ya biarlah kita ini juga senantiasa belajar malam ini lewat firman Tuhan ini, hidup kita ini boleh semakin hari semakin berkenan, dan hidup kita boleh semakin hari semakin dimuliakan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman Tuhan malam hari ini yang sudah kami dengar. Kami percaya ketika Tuhan yang mengenal hidup kami, ketika Tuhan yang mengetahui hidup kami, maka Tuhan juga yang akan membela kami, maka Tuhan juga yang akan mengangkat hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah hati kami senantiasa berserahnya kepada Tuhan. Apapun perkataan orang, penilaian orang, biar kami taruh hati dan hidup kami pada penilaian Tuhan. Hakimilah kami sesuai dengan keadilan-Mu Bapa, karena kami tahu penghakiman manusia itu tidak jujur. Penghakiman manusia itu ya hanya dari depan mata mereka, tapi penghakiman Tuhan itulah yang teradil. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang ada dalam masalah, yang sedang ada dalam persoalan, yang sedang ada dalam tekanan, yang sedang ada dalam pergumulan. Tuhan tolong, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami percaya Bapa, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang akan menyatakan kebenaran-Mu, Engkau sendiri Tuhan yang akan menyatakan pembelaan-Mu, bahkan Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap anak-anak-Mu yang mau terus berharap kepada-Mu Bapa. Tuhan tolong lepaskan setiap mereka yang ada di dalam ikatan-ikatan dosa, ikatan-ikatan persoalan hidup yang berat, masalah keuangan, hutang piutang. Tuhan tolong ketika kami bertobat, Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Tuhan juga sembuhkan setiap yang sakit, lepaskan Bapa yang terikat dengan dosa-dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tahu kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi bagi setiap anak-anak-Mu yang mau berserah dan berharap hanya kepada Tuhan. Kuncinya adalah kami mau bertobat di hadapan Tuhan. Beri juga pekerjaan bagi setiap mereka yang tidak punya pekerjaan, yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan beri yang terbaik. Hamba berdoa Bapa, biarlah Engkau menghakimi kami dengan keadilan-Mu, agar hidup kami ini boleh sungguh-sungguh berkenan di mata Tuhan. Bapa, Engkau pulihkan setiap rumah tangga, suami-suami yang belum bertobat, istri belum bertobat, anak-anak yang belum bertobat. Pulihkan dan kembalikan kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat segala kemurahan Tuhan di hidup kami. Hamba menyerahkan seluruh anak-anak-Mu dimanapun mereka berada dengan setiap persoalan mereka. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang ingin menjual aset, Tuhan juga pertemukan dengan yang terbaik. Yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup dan anak keturunan ilahi Tuhan berikan. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan Tuhan di hidup kami. Kami mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan terjadi bagi bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Tuhan yang menjagai bangsa ini, keamanan, ketentraman, perekonomian, kemakmuran, semua datang dari Tuhan. Berkati Bapak Presiden Prabowo dan juga Pak Gibran, Engkau memberikan roh takut akan Tuhan dalam hidup mereka, agar apa yang mereka putuskan atas bangsa ini datang dari Tuhan saja. Halaukan bangsa kami Tuhan dari segala malapetaka, bencana apapun yang akan terjadi. Perlindungan Tuhan sempurna buat bangsa kami. Berkati juga Bapak bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Kami berdoa lawatan Tuhan tercurah, hujan pertobatan tercurah, supaya anak-anak-Mu Tuhan, semua orang di dunia ini berbalik kepada Tuhan. Beri kesempatan untuk bertobat dan hidup benar, agar kami diselamatkan di hari-hari yang terakhir ini Tuhan. Kami tahu apapun yang menjadi persoalan masalah kami, semua ada jalannya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan karena itu Bapa, kami mau buka hati dan tangan kami. Mari saudara buka hati dan tangan-Mu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas setiap kami semua. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel Bapak Ibu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus,
selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku. Selamanya ku cinta Kau, Yesus. Selamanya